Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial ini akan membahas tentang pembuatan form pada HTML. Komponen yang akan kita jelaskan di sini yaitu pertama tag form sebagai unsur pembuka atau komponen utama dalam pembuatan form. Yang kedua adalah komponen input yang sering digunakan dalam pembuatan form. Yang ketiga text area, ini yang bersama dengan input tapi bedanya memiliki area kolom dan baris sebagai media untuk lebar dan tingginya. Yang ketiga select, ini untuk opsi pilihan dengan bentuk drop down. Komponen pertama form, properties yang ada di komponen di tag form yaitu method dan action. Method ini menjelaskan tentang teknik pengiriman data. Jika pengiriman datanya itu menggunakan antar file, itu biasanya menggunakan post. Jika pengirimannya menggunakan URL, itu biasanya menggunakan get. Sedangkan action ini artinya jika kita menekan button submit nantinya atau tombol, dia akan menuju atau mengarah kepada file yang ditujukan oleh action. Tempatnya seperti ini: form, method, post atau get. Actionnya ini adalah tujuannya. Jadi jika kita menekan tombol pada form, dia akan mengarah kepada action. Komponen input pada form yang sering digunakan itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sering digunakan untuk komponen input. Yang pertama yaitu hidden, ini jenis input juga tapi nggak kelihatan. Yang kedua jenis input tipe teks. Yang ketiga jenis input tipe radio, atau disebut juga dengan radio button. Berikutnya jenis input tipe checkbox. Ini pada checkbox. Berikutnya jenis input tipe file, jenis input tipe password, jenis input tipe submit. Nanti hasilnya berupa tombol. Ketika isinya seperti ini, untuk hidden memang tidak contohnya karena memang nggak kelihatan. Yang kedua untuk tipe teks sebenarnya untuk input nama, radio untuk pilihan. Biasanya mengharuskan memilih salah satunya. Contohnya dalam memilih jenis kelamin. Untuk checkbox biasanya digunakan untuk pilihannya yang lebih dari satu. Contohnya hobi. Untuk file biasanya digunakan untuk memilih gambar, contohnya pada aplikasi input foto. Dengan password sama dengan input tipe teks tapi karakternya dia berubah menjadi titik. Sedangkan untuk submit seperti biasa dia berupa tombol, digunakan untuk eksekusi nantinya. Ini komponen yang digunakan. Nah, tag input yang digunakan pada HTML ini masing-masingnya input semua, tipenya yang membedakan. Nah, hidden, teks, radio, checkbook, file, password, dan submit. Ini adalah tag HTML untuk membuat seperti ini. Berikutnya komponen text area dan select pada form. Text area ini hampir sama dengan teks tapi dia memiliki kolom atau ke samping dan baris yang ke bawah. Nah, ini komponennya. Text area tanpa menggunakan tag input, langsung text area. Name, alamat. Nah, ini kolomnya ini lebar, ini call. Sedangkan rows ini baris yang ke bawah. Komponen berikutnya itu select. Select ini untuk opsi pilihan drop down. Nah, opsi pilihannya diletakkan dalam option. Masing-masing komponen itu memiliki name. Ini yang nantinya diakses. Perbedaannya ada yang ada value-nya dan tidak, tapi semuanya nanti kita menggunakan value jika sudah berinteraksi dengan database. Tapi secara default meskipun tanpa database kita bisa menggunakan value, contohnya pada tag input tipe radio. Jika kita memilih laki-laki maka yang sebenarnya yang tersimpan itu nantinya L. Oke, begitu juga dengan checkbox. Komponen berikutnya yang langsung biasanya menggunakan value yaitu pada bagian select. Saya memilih teknik informatika maka value yang tersimpan di data yaitu 1. Oke, langsung kita praktekkan membuat form pada HTML. Oke, kita komponen baru. Seperti biasa pastikan kita berada di halaman HTML. Tujuannya agar bisa memanfaatkan fasilitas otomatisnya. Judulnya membuat form. Kita simpan, kita beri nama praktek form.
seperti biasa tanpa ekstensi, karena secara otomatis sudah disimpan ekstensinya menjadi HTML. Skenario yang kita buat kali ini yaitu mengadopsi yang ada pada tampilan seperti ini. Artinya apa? Kita bungkus agar formnya ini rapi, kita bungkus dalam tabel, yang mana tabelnya terdiri dari dua kolom. Kolom pertama digunakan untuk pembuatan label, kolom kedua untuk komponen formnya. Langsung kita praktekkan. Yang pertama, buat form. Secara otomatis kita gunakan tab. Berikutnya kita buat tabel. Nah, tabel ini hanya berfungsi untuk membungkus formnya agar kelihatan rapi. Baris pertama terdiri dari dua kolom. Contohnya dalam hal ini misalnya kita membuat form input data mahasiswa. Isian pertama adalah name, input tipe teks. Nah, ini jangan lupa kita isi dengan name. Size-nya biasanya digunakan untuk memberikan batasan panjangnya teks. Pada baris berikutnya, kolom pertama nama, kolom kedua input tipe teks, tetap name-nya, nama. Nah, size-nya kita setting lebih panjang daripada name, misalnya 30. Pada baris berikutnya misalnya gender, kolom pertama kita beri nama gender, kolom berikutnya, nah ini kita sisipkan karena gender itu terdiri dari dua pilihan, kita pisah adegannya ini untuk agar tag kodenya rapi. Input tipe radio, name-nya kita beri nama gender. Nah, untuk pilihan itu langsung memiliki nilai, misalnya laki-laki nilainya L, laki-laki. Nah, misalnya kita kopas. Nah, untuk yang perempuan value-nya P. Nah, yang jadi catatan di sini, ini namanya harus sama, karena jika namanya berbeda maka kedua-duanya dari radio ini akan sama-sama bisa dipilih. Tapi jika namanya sama maka hanya satu yang boleh dipilih. Nah, maksud saya seperti ini. Kita langsung sebutkan tag form. Nah, tunjukkan ini jika name-nya sama, tapi jika name-nya berbeda, misalnya gender 1, saya save, saya refresh. Nah, kedua-duanya sama-sama bisa dipilih. Nah, jadi hati-hati dalam pemberian nama. Berikutnya, setelah gender selesai, alamat. Nah, baris berikutnya kita gunakan untuk alamat, misalnya alamat. Oke, ingat alamat itu kita menggunakan teks area. Nah, di name-nya jangan lupa, semua komponen harus ada name-nya. Alamat. Nah, ingat untuk teks area memiliki properti scroll untuk lebar misalnya 10 dan row untuk tinggi misalnya 5. Tinggi ini kita setting 20 misalnya. Ini untuk teks area. Berikutnya hobi, misalnya kita menambahkan hobi pada baris berikutnya. Kolom pertama labelnya hobi. Kolom berikutnya, karena hobi itu opsinya banyak, kita buat seperti ini. Nah, ini hanya untuk merapikan saja. Input tipe checkbox. Nah, name-nya kita beri nama hobi, misalkan namanya sama. Dan biasanya nanti untuk penamaan hobi ini biasanya menggunakan array dalam penamaannya. Value langsung kita beri misalnya 1 untuk hobi pertama, misalnya memancing. Untuk yang kedua misalnya membaca novel misalnya.
opsi pilihan yang kedua. Oke, berikutnya misalnya jurusan. Nah, garis berikutnya kolom pertama kita pilih jurusan. Nah, komponen yang digunakan adalah select. Jangan lupa name-nya jurusan. Oke, opsi yang dimunculkan di pilihan gunakan tag option. Nah, jangan lupa value yang dikirimkan ketika opsi ini dipilih, misalnya ini informatika. Nah, kita kopas saja, kita ganti misalnya teknik elektro, ini sistem informasi. Nah, value ini jangan lupa. Sementara kita menggunakan value yang sifatnya statis. Nanti kalau main dengan database kita menggunakan value yang dinamis. Lanjutan berikutnya yaitu foto. Nah, ini foto ini tidak menggunakan input, tapi tak menggunakan tag input juga, yang tipenya file. Oke, sorry, input tipe file, kita beri nama foto. Oke, terakhir kita buatkan button, baris dulu, baris. Nah, td input tipenya submit, kita beri nama misalnya simpan. Value ini akan dimunculkan di tulisannya nanti. Nah, label pada buttonnya. Nah, yang lain ada terdiri dari dua kolom, ini kok cuma satu. Nah, kita gabungkan saja menggunakan perintah call span. Nah, untuk menggabungkan kolom call span, sedangkan untuk menggabungkan kolom menggunakan row span. Nah, oke. Ketika kita jalankan hasilnya, nah seperti ini. Oke, sudah jadi. Hanya name-nya 1 2 3, namanya Kamil Maliki, misalnya gendernya laki-laki, alamatnya Mesuk Probolinggo 57281. Hobinya membuat channel file, tulisannya informatika, fotonya nggak ada foto di sini. Kita pilih, wah ini dia foto ini. Oke, sip, kita simpan, tapi belum ada action, belum ada apa-apa, jadi gak akan efek kemana-mana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga